Menurut Imam Ghazali, ya, dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, ada 3 penyakit hati paling berbahaya gitu. Dan penyakit hati ini banyak menyerang orang-orang beriman. Yang pertama rasa ujub, bangga diri. Yang kedua ria atau pamer, dan yang ketiga adalah hasad, iri atau dengki. Jadi ujub dan ria ini adalah bahan bakarnya daripada rasa hasad. Dan ujub dan ria ini kata para ulama itu lebih banyak menyerang kepada orang-orang soleh. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar kisah 3 orang yang nanti pertama kali diseret di neraka. Jadi ternyata bukan koruptor, ternyata zina. Siapa dia? 3-tiganya orang soleh waktu hidupnya. Yang perilakunya mirip-mirip kayak Bapak Ibu sekalian. Senang ikut kajian, sholat subuhnya berjamaah. Tetapi ternyata ada salah niat atau alias ria. Yang pertama seorang ustadz, yang kedua mujahid perang, matinya syahid. Dan yang ketiga orang kaya yang dermawan. Apa masalahnya? Karena dia niatnya ria. Ingin didecak kagumi. Dan ini berawal dari rasa ujub. Saya detailkan terkait tentang ujubnya. Jadi memahami ijab binafsi. Jadi ijab binafsi ini adalah ujub atau bangga diri. Maksudnya apa? Dia terpesona dengan nikmat yang ada pada dirinya sehingga menganggap dirinya lebih. Atau meyakini dirinya adalah orang yang pantas dimuliakan karena anugerah atau nikmat tersebut. Jadi kalau ada rasa ini, kita merasa bangga dengan capaian dunia kita. Kayaknya saya paling ganteng nih di komplek ini gitu. Kayaknya saya paling cantik gitu di komplek ini. Ya pokoknya saya paling-paling. Nah waspada, itu sudah ada rasa ujub di diri kita. Ini penting dievaluasi karena ini ada setan yang senantiasa membisikkan kita untuk bangga diri. Ya. Dalam Quran ada 2 kisah ujubnya yang fenomenal dan langsung hukumannya luar biasa ini. Ya. Jadi 2 orang ini, 2 kisah ini adalah terkaitan dengan bangga dan merasa hebat dengan yang dimilikinya. Yang pertama kisah Korun. Bapak Ibu ya tahu Korun ya, hidupnya sejaman dengan Nabi siapa? Nabi Musa. Korun tadinya miskin, minta doakan ya, didoain sama Nabi Musa supaya bisa kaya. Ya. Akhirnya didoakan. Dan karena doa seorang Nabi mustajab, terkabul doanya, jadi kaya. Tetapi ternyata Korun ini bangga. Ya, dia show off, pamer kekayaannya. Dan kita tahu pemegang kunci-kunci dari perbendaharaan kekayaannya aja butuh belasan orang. Dan orang-orang yang kekar. Jadi saking banyak kuncinya. Artinya Korun itu dijamanin kaya banget. Dia pamer. Dan ketika diingatkan ya supaya jangan pamer dan sebaiknya hartanya dimanfaatkan untuk kepentingan akhiratnya, dia berinfak, bersedekah. Korun malah bilang apa? Innama utituhu ala ilmi. Aku tuh bisa kayak gini karena aku tuh pinter orangnya, jago bisnis. Gitu. Nah, siapa di antara kita yang suka begitu? Pak, Bapak keren amat sih gitu. Oh iya dong, saya waktu kecil tuh rajin belajar. Saya orangnya ulet. Saya segala macam lah, bla 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 gitu. Hati-hati, ini ucapannya mirip-mirip ucapan Korun. Merasa capaian dunianya itu karena kecerdasannya gitu. Karena keuletannya. Padahal semuanya huwa min indillah, semua dari Allah. Maka hukuman terhadap Korun dari Allah langsung instan, ya. Dijungkir balikin dia, dimasukkan ke dalam tanah Korun dan beserta seluruh hartanya. Maka kalau Bapak hari ini nemu gali tanah, ketemu harta, ketemu emas, itu disebutnya harta Korun, harta karun gitu. Ya. Ayat ini, kisah Korun ini ditulis dalam Al-Quran. Artinya ini sebuah pembelajaran buat kita. Jangan pernah kita merasa capaian dunia kita adalah hasil kerja kita. Jangan pernah kita berbangga-bangga dengan capaiannya. Karena ini adalah sebenarnya fitnah. Ujian kehidupan kita. Ujian itu kan punya 2 tipe. Pertama enak, kayak Korun ini kaya. Yang kedua enak, ya nggak enak gitu. Nah yang enak-enak ini seringkali jadi bangga. Karena memang tabiat kita seperti itu. Kalau diuji sedih, ya uji musibah sedih. Kalau dikasih kelebihan kita bangga. Yang kedua, kisah pemilik 2 kebun. Ini dalam surat Al-Kahfi ayat 32 dan 36 sampai dengan 36 gitu. Jadi ada 2 pemilik kebun, yang satu orang beriman, yang satu orang kafir. Dia tidak beriman kepada Allah. Dia kebunnya punya banyak kelebihan.
Di tengah kebunnya ada sungai, ya, kebun kurmanya berbuah lebat segala macam, dan dia berbangga diri dengan karunia Allah itu. Kalau Bapak Ibu baca surat Al-Kahfi ayat 36 kan dia mengatakan ana aksaru minka malau wa azu nafaro. Dia bilang hartaku, ya maksudnya kebunnya ini lebih banyak daripada hartamu. Dan pengikut-pengikutku lebih kuat. Jadi dia banggain capaian dunianya. Nah kalau Bapak Ibu ada rasa-rasa gitu, bisa jadi nggak tersebut. Nih kayaknya di komplek ini saya paling kaya nih. Mobil saya 7 gitu, yang lain cuma 1. Nah itu hati-hati tuh. Itu bisa jadi nanti kita kena hukuman. Dan orang yang mengucapkan ini akhirnya besoknya kebun itu dibikin hangus sama Allah. Jadi jangan-jangan permasalahan kehidupan kita, ya hidup seperti lingkaran setan masalah terus. Sisi harta nggak masalah, tetapi kesehatan kita ngedrop. Ya parameternya kolesterol di atas 200, asam uratnya di belasan, ya. Terus gula darahnya di atas 300. Ini jangan-jangan karena tadi ada rasa ujub dan ini akan berkembang jadi ria dan akhirnya ujungnya jadi hasad.